Semangat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mari kita menapaki hari baru anugerah Tuhan ini dengan mengawalinya melalui kesediaan kita untuk mendengar sapaan Tuhan melalui firman-Nya dalam saat teduh pagi ini, edisi Senin 27 Juli 2020. Kita satukan hati kita mohon tuntunan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diperkenankan untuk menjalani hari anugerah-Mu saat ini. Kami rindu untuk disapa oleh firman Tuhan. Hati kami siap menyambut firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai ayatnya yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Penghiburan dalam penderitaan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Kalau dipijak-pijak dengan kaki, tawanan-tawanan di dunia. Kalau hak orang dibelokkan di hadapan Yang Maha Tinggi, atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? Siapa berfirman, maka semuanya jadi. Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? Bukankah dari mulut Yang Maha Tinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Amin. Sumber pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang pernah berkata, apa gunanya iman jika semuanya tampak sia-sia? Saya telah melontarkan pertanyaan yang mendalam itu dalam hidup saya. Dan belum lama ini, saya menerima surat dari seorang ibu yang menanyakan hal yang sama. Ia menceritakan bahwa ia dan suaminya memulai pernikahan mereka dengan mencari kehendak Allah bagi hidup mereka dan mempercayakan masa depan mereka kepadanya. Kemudian anak kedua mereka terlahir dengan sebuah kelainan. Respon awal mereka atas hal itu adalah sedih, terkejut, dan tak percaya. Namun pada hari kelahiran anak itu, Allah memakai Filipi 4 ayat 6 dan 7
untuk meletakkan kedamaian di dalam hati mereka dan memberikan kasih yang abadi bagi anak mereka yang istimewa itu. Ayat itu berbunyi, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Namun hari-hari yang mereka lalui di gurun belum usai. 9 tahun kemudian anak mereka yang keempat didiagnosa mengidap kanker. Sebelum usianya genap 3 tahun, ia meninggal. Keterkejutan, kesakitan, dan kesedihan menyeruak sekali lagi di dalam kehidupan mereka. Dan sekali lagi, mereka menemukan pertolongan di dalam Allah dan firman-Nya. Ketika kesengsaraan mengimpit kami, kata ibu ini, kami kembali kepada firman Allah dan anugerah hidup kekal melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika persoalan hidup menghantam kita seperti gelombang pasang, kita dapat mengingat bahwa belas kasih Allah tak pernah meninggalkan kita. Ratapan 3 ayat 22 mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Iya, Dia dapat memberikan pengharapan yang kita perlukan dalam kehidupan ini, apapun bentuk kehidupan yang kita hadapi. Karena itu, perasaan tak berpengharapan akan mengingatkan kita bahwa kita tak berdaya tanpa Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berita firman-Mu telah diperdengarkan kepada kami pagi ini. Kiranya Roh Kudus menuntun kami untuk menghidupi dalam kehidupan kami, sehingga kami terus meyakini bahwa Allah lah sumber pengharapan kami di tengah-tengah hidup dan kehidupan ini. Apapun bentuk kehidupan yang datang menghantam hidup kami. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, karena itu pada pagi yang indah ini, kami datang dengan penuh kerendahan hati berserah kepadamu, memohon penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dan perlindungan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Biarlah kami boleh menjalani kehidupan hari ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Mengangkat tugas pekerjaan pelayanan-pelayanan kami dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan Tuhan sendiri berkenan memberkati setiap pekerjaan kami, setiap usaha-usaha kami, setiap rencana-rencana kami dalam kehidupan ini, sehingga membuahkan hasil yang baik dalam kehidupan kami. Iya Tuhan, hidup anak-anak kami, hidup cucu-cucu kami, hidup rumpun keluarga kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memelihara dan memberkati mereka semua dalam berbagai aktivitas yang mereka lakukan dalam kehidupan ini. Khususnya bagi anak-anak kami yang menuntut ilmu, belajar dari rumah. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka, sukacitakan mereka, sehingga mereka pun boleh melakukannya dengan baik. Ajar kami sebagai orang tua untuk bersabar mendampingi anak-anak kami belajar dari rumah seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan pemuda-pemudi-Mu Tuhan, berkati mereka dimanapun mereka berada dalam berbagai tugas tanggung jawab dan pelayanan-pelayanan mereka. Jemaat Tuhan, majelis gereja, pengurus organisasi intragerejawi, kiranya Tuhan yang akan terus memberkati mereka, menopang mereka dalam pelayanan-pelayanan mereka di tengah ladang Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa
membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan jemaat-Mu yang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan, pulihkan dan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah pun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka boleh pulih dan sembuh seperti sedia kala seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa buat yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut, dampingi mereka dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Biarlah ya Allah, mereka senantiasa dalam keadaan baik. Kami senantiasa saling mendukung di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Iya Bapa, kami serahkan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, khususnya kota Bontang yang kami cintai ini. Kiranya tetap aman dan tentram. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya berperkara di dalamnya. Pulihkan kami, atasi pandemi ini dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Tuntun kami menjalani masa new normal, sehingga kami boleh jalani dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan, dengan memperhatikan dan mematuhi protokol kesehatan, seturut dengan kehendak-Mu. Kami pasrahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuntun kami, arahkan kami, sehingga kami tetap berjalan pada kebenaran-Mu. Ampuni dosa dan keterbatasan kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat kembali berkarya di hari baru anugerah Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.